Kan biasanya orang-orang untuk bisa melangkahkan kaki dan menelusuri flow atau alur yang akan mereka tempuh, itu biasanya juga ada pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak lain, eksternal. Misalnya seperti untuk memiliki keahlian sebagai seseorang yang jago dalam membuat sebuah tarian atau bangunan atau sebuah hasil karya, itu memerlukan inspirasi-inspirasi dari pihak luar, termasuk dari individu-individu yang mereka lihat. Ada nggak itu? Seseorang atau beberapa orang yang bisa jadi seperti benchmark, seperti acuan. Terlepas dari tadi kan kamu bilang the faith and the flow is in you. Then you have that belief. Tapi di luar itu kan bisa saja ada berbagai macam faktor-faktor ya. Iya betul. Sebenarnya awalnya itu aku nggak bisa nyanyi gitu. Cuman karena memang aku suka musik, jadi aku tetap melakukannya walaupun sebenarnya sekitar aku tuh yang enggak sih, Maizura nggak bisa nyanyi gitu. Berawal dari situ. Cuman suatu hari aku dengar di radio lagu Someone Like You dari Adele pertama kali, dan di situ aku langsung yang kayak wow, it's so beautiful, kayak menyentuh banget buat aku. Dan itu momen pertama kali dimana aku mau mengikuti jejak dia, Adele. I wanna be a singer like her gitu. Aku mau menceritakan pengalamanku juga gitu. Aku mau menyentuh hati orang-orang dengan suara aku juga gitu. Berawal dari situ sih sebenarnya. Dan itu masih kelas 5 SD ya kalau nggak salah. Itu sih. Di tahun 2024 ini sekarang umur kamu 24 tahun ya? Ya, 24. Kalau toh tidak ada figur-figur yang bisa jadi benchmark kita, tapi adakah orang-orang yang bisa jadi teman diskusi kamu dalam merawat faith kamu sebelum kamu pindah ke Jakarta ya? Jadi kita masih ngomongin di Makassar nih. Iya, it's okay. Orang-orang. Jadi teman diskusi. Jadi sebenarnya yang bikin aku semakin semangat untuk menjalankan apa yang aku yakini waktu itu, I had a best friend waktu SD gitu. Dan she was very very supportive. At the time itu aku belum bisa nyanyi sih sebenarnya. I just love singing and everything. Bahkan my teacher juga nggak ada yang nggak ada yang percaya dan nggak ada yang enggak, Maizura biasa aja suaranya gitu, sampai segitunya. Tapi teman aku ini, sahabat aku ini yang kayak you are so good, kamu harus jadi penyanyi suatu hari nanti gitu. Dan kita selalu discuss tentang penyanyi-penyanyi, lagu-lagu apa yang sedang happening saat itu. Terus jadi kita ada sharing penyanyi-penyanyi yang kita suka sesama lain. We listen to Michael Jackson, Adele, dan masih banyak lagi gitu. Sebenarnya berawal dari situ, tapi nggak pernah benar-benar bisa terrealisasikan. Jadi aku tuh cuma nyanyi buat diri aku dan buat teman aku ini. Sampai SMP kelas 2 kelas 3 ya? Kelas 2 aku diajakin sama temen aku untuk ikut, kamu coba dong ikut lomba nyanyi. Sebelumnya aku nggak pernah berani karena I was a very insecure person gitu, dan di rumah juga orang-orang tuh nggak ada yang percaya gitu kalau aku bisa nyanyi sebenarnya. Jadi kayak ya udah deh, kayak emang aku nggak bisa gitu. Cuman maaf saya potong, adakah memang turunan bakat dari keluarga atau keluarga besar yang ternyata juga pandai bernyanyi? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada, oke. Silakan. Tapi ketika aku dengar suara papaku nyanyi, suaranya bagus, jadi probably mungkin datang dari dia. Tapi he's not a singer, he loves to sing, gitu. Akhirnya aku ikutlah di situ. Enggak, aku belum ikut waktu itu. Belum The Voice. Belum The Voice, masih cuma way before
Jauh. Way before, masih lomba nyanyi Iya. daerah Makassar Iya, waktu itu, iya. Sulawesi. Dan itu pun sebenarnya aku nggak berani untuk ikut. Cuman papaku bilang gini, kamu nggak bakalan tahu kamu bisa atau enggak kalau kamu nggak coba. So you have to try. Oh oke. Akhirnya aku coba dan ternyata aku terpilih jadi salah satu kontestan dan segala macam. Aku ikut lombanya sampai selesai dan di situ akhirnya kepercayaan diri aku mulai muncul untuk kayaknya aku mau melakukan ini deh. Dan ya udah akhirnya berjalan, aku sempat jadi penyanyi band juga, aku nyanyi reguleran di kafe-kafe. Dan ya udah akhirnya ikut The Voice gitu tahun 2016. Udah, dan semuanya dimulai setelah The Voice itu. Apakah, kan tadi kamu menyebutkan kamu adalah salah satu orang yang kadang-kadang merasa insecure. Terus saya ngelihat dari ngobrol-ngobrol kita walaupun baru sebentar, kelihatannya kamu introvert. Kelihatannya. Sedikit. Oh sedikit. Oh gitu, lebih extrovert daripada introvert. Lebih introvert sih. Iya kan ya, lebih Yeah, introvert yeah. ya. Jadi saya mengamati dan melihat, merasakan sepertinya ada banyak kekuatan dalam diri orang-orang yang introvert. Waduh, emang Iya, iya? iya. Wow. Betul. Oke, Betul. wow. Dan saya melihat itu sekarang di kamu. Ada kekuatan tentang faith, kekuatan tentang yakin. Tapi kan feeling insecure itu kan muncul ya. Dari dalam nih ada faith. Terus di luar pas mau keluar ada insecurity. Yes. Ketidaknyamanan, takut Yeah. diomongin orang, takut ini itu. Gimana sih dobrak itu? Wah, itu perjalanan yang panjang. Apalagi ketika aku akhirnya merantau ke Jakarta. Aku kan pindah ke Jakarta itu setelah aku lulus SMA. Jadi, I had zero experience, zero knowledge about industri yang ada di sini dan kehidupan yang ada di sini. You never been here I've before? never been here before. Jadi kayak buta banget gitu. Dan pindah ke sini langsung ada project film dengan orang-orang yang hebat, jauh berbeda sekali dengan apa yang sudah aku jalani selama aku hidup di Makassar gitu. Jadi mostly I felt so insecure gitu. Rasanya kayak I knew nothing dan I had no one at the time. Baru 2 tahun ini kayaknya aku ngerasa akhirnya aku udah punya keluarga nih di sini. Apalagi dengan kondisi aku yang emang anak daerah ya, ada banyak pressure juga dari banyak pihak dan sempat ngerasain juga dimana ada pandangan-pandangan yang merendahkan dari orang-orang di tempat kerja karena aku anak daerah gitu. Kalau aku fokus di situ udah pasti aku udah nggak ada lagi di sini. Tapi walaupun memang gak nyaman banget saat itu, cuman aku berusaha untuk belajar nyaman dengan ketidaknyamanan itu. Belajar nyaman dengan ketidaknyamanan. Yes. Aku belajar untuk terbiasa dengan itu semua. Dan setelah itu, dari ketidaknyamanan itulah yang mendorong aku untuk mau gak mau harus belajar beradaptasi nih. Mau gak mau harus belajar gimana sih gitu. Walaupun gak sebentar, it took me 4 years untuk akhirnya bisa ngerasa okay, I think I know what I want to do here. Karena sebelumnya tuh kan aku juga masih muda banget ya pindah ke sini. Jadi benar-benar kayak ya aku juga belum tahu aku mau ngapain, aku juga belum tahu diri aku siapa sebenarnya gitu. It took me 4 years untuk merasa akhirnya aku punya kekuatan itu gitu. Tapi ya belajar nyaman dengan ketidaknyamanan itu sih yang sangat-sangat membantu. Kebayang ya, anak perempuan. Yes. And I live alone because my parents had to work di Makassar gitu. Iya. Kamu di rumah saja. Berapa bersaudara? 4 bersaudara. Kamu nomor? 3 dan cewek sendiri. Oke. Jadi di situ juga kamu belajar bertarung menghadapi your siblings yang cowok-cowok semua.
Yes. Hah? Iya. Aku sama saudara-saudara aku tuh apa ya? Bertarung emang, bukan saling sayang. Saling sayang, tapi ya Iya, karena semuanya cowok, jadi iya, aku iya, juga keikut, aku harus kayak betul. mereka gitu. Dan itu yang membentuk kamu sebenarnya ya. Yes. Dari kecil tuh papa aku selalu membebaskan aku dalam artian kalau kamu punya masalah atau apa kamu harus selesaiin sendiri. Mungkin Hmm, itu kali ya, hmm, itu juga yang bikin aku uh, kuat gitu. Itu juga mungkin yang bikin aku akhirnya oh ya udah kalau emang ada masalah, ada satu kondisi nih, aku harus menghadapi itu sendiri. Dari kecil udah diajarin seperti itu. hmm. Gak ada bantuan dari orang tua.